Ya, baik. Perkenalkan, saya Jedidasi Mangunsong dari kelompok Saint Petersburg. Di sini saya akan memulai presentasi dari kelompok kami, yaitu mengenai bisnis pasar buah secara online, usaha konvensional yang dikemas dalam penjualan modern. Dalam tim kami ada Yuni, ada Silvana, ada Rina, ada Gio, ada saya, dan ada Nur dan juga Tondi. Dan untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baiklah, perkenalkan nama saya Yuni Lovitasari, saya dari kelas Mekatronika B Malam. Saya akan menjelaskan orientasi ataupun acuan dari bisnis pasar buah online yang akan kami buat. Adapun yang diambil dari pengertian buah segar merupakan salah satu sumber nutrisi penting yang berperan besar dalam menjaga kesehatan tubuh. Namun, berdasarkan berbagai sumber gaya hidup di perkotaan, lebih dari 60% masyarakat mengaku kesulitan mengonsumsi buah secara rutin akibat keterbatasan waktu dan akses pembelian. Kondisi ini menunjukkan adanya kebutuhan akan solusi yang lebih praktis. Oleh karena itu, bisnis penjualan buah secara online hadir sebagai alternatif yang relevan dengan menyediakan buah berkualitas melalui sistem pemesanan digital yang efisien, cepat, dan berkelanjutan sehingga masyarakat dapat memenuhi kebutuhan gizinya dengan lebih mudah. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Silvana Risandilingga. Pada slide ini saya akan menjelaskan bagaimana data memberikan gambaran nyata tentang kondisi konsumsi buah dan tantangan di sektor pangan saat ini. Pertama, dari data pola pangan harapan, kita melihat bahwa konsumsi buah masyarakat Indonesia terus meningkat dari 76,7 gram per kapita per hari di tahun 2021 meningkat menjadi 88,7 gram di 2023. Ini menandakan adanya permintaan pasar yang semakin besar terhadap produk buah segar. Namun di sisi lain, konsumen masih menghadapi masalah utama, yaitu kesulitan menilai kualitas buah saat membeli. Informasi dari pemasok yang terbatas, diferensiasi produk yang lemah, serta rendahnya kesadaran akan kualitas membuat kepercayaan konsumen belum sepenuhnya terbentuk. Disinilah alasan utama kami ingin membuka pasar buah secara online. Kami melihat adanya kesenjangan antara tingginya permintaan dan rendahnya akses terhadap informasi serta kualitas produk. Melalui platform digital, kami ingin menghadirkan transparansi kualitas, kemudahan akses, dan pengalaman belanja yang lebih terpercaya bagi konsumen. Selain itu, data juga menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi di sektor agri-food mampu meningkatkan efisiensi dan pendapatan pelaku usaha. Karena itu, pasar buah online yang kami ingin kembangkan tidak hanya menjadi solusi bagi konsumen, tetapi juga menjadi jembatan bagi petani dan UMKM untuk menjangkau pasar yang lebih luas dan berkelanjutan. Dengan demikian, konsep ini menyatukan 3 hal utama, yaitu demand yang terus meningkat, komplain dari konsumen, dan solution melalui transformasi digital sebagai dasar lahirnya pasar buah online yang lebih modern dan inklusif. Perkenalkan, nama saya Rina Dwianti dari kelas MKB Malam. Di sini saya akan menjelaskan kekuatan dan kelemahannya dari usaha ini. Yang pertama, kekuatannya adalah tuntutan permintaan akan buah segar tinggi seiring meningkatnya kesadaran hidup sehat. Yang kedua, memberikan kemudahan dan efisiensi waktu bagi konsumen. Yang ketiga, jangkauan pasar lebih luas dibandingkan penjualan konvensional. Kemudian yang keempat, sistem digital memudahkan pengelolaan stok dan permintaan. Kemudian yang kelima, mendukung petani lokal dan mempersingkat rantai distribusi. Kemudian kelemahannya adalah yang pertama, buah bersifat mudah rusak dan memiliki masa simpan pendek. Kemudian yang kedua, membutuhkan sistem pengiriman yang cepat dan andal. Yang ketiga, risiko penurunan kualitas selama proses distribusi. Kemudian yang keempat, biaya operasional relatif lebih tinggi, kemasan atau pendinginan. Kepercayaan konsumen terhadap kualitas perlu dibangun. Oke, perkenalkan, nama saya Gio Vanessa. Saya akan melanjutkan slide berikut tentang peluang dan ancaman atau opportunities and threats.
Peluang itu ada beberapa, yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pola hidup sehat, perkembangan teknologi digital dan layanan logistik, dukungan pemerintah terhadap UMKM dan digitalisasi pertanian, potensi kerjasama langsung dengan petani lokal, dan penumbuhan pasar perkotaan yang mengutamakan kepraktisan. Adapun ancaman ialah persaingan tinggi dengan pasar tradisional dan platform sejenis, fluktuasi harga buah akibat musim dan cuaca, kerusakan produk selama pengiriman dapat menurunkan kepercayaan, ketergantungan pada pihak ketiga, kurir atau logistik, dan perubahan preferensi konsumen dan daya beli. Perkenalkan, nama saya Nur Muhammad Tabas, saya dari kelas Meka Amalam. Saya akan melanjutkan tentang strategi usaha. Yang pertama itu strategi kualitas produk. Strategi kualitas produk itu menjalin kerjasama langsung dengan petani atau supplier terpercaya untuk menjaga kesegaran dan kualitas buah. Selanjutnya, menerapkan standar sortir dan grading buah sebelum dikirim ke pelanggan. Yang terakhir, memberikan informasi yang jelas mengenai asal buah, tingkat kematangan, dan kualitas. Yang kedua itu strategi operasional dan logistik. Menggunakan sistem per-order atau harvest to order untuk mengurangi resiko buah tidak terjual. Yang kedua, menyediakan opsi pengiriman cepat, someday atau instant deliver, terutama untuk area perkotaan. Yang terakhir itu menggandeng sebanyak-banyaknya database permanen untuk dapat menjamin layanan stok yang layak. Perkenalkan, nama saya Tony Arisaka Kutom. Di sini saya akan menjelaskan strategi usaha, di mana di slide berikut yang ketiga yaitu strategi pemasaran digital dan teknologi, di mana terdiri dari memanfaatkan platform digital seperti website, marketplace, dan media sosial untuk pemasaran dan promosi. Selanjutnya itu menerapkan sistem manajemen untuk stok berbasis data, memprediksi permintaan dan mengurangi pemborosan. Selanjutnya itu mengumpulkan data penjualan dan umpan balik pelanggan sebagai dasar pengembalian keputusan. Di sini strategi pemasaran digital dan teknologi. Pemasaran digital dan teknologi itu kita tidak hanya bergantung pada toko fisik, tapi memanfaatkan ekosistem digital secara penuh. Jadi kita juga akan beralih dari data dari insting ke data dengan sistem manajemen stok berbasis data. Jadi kita itu bisa memprediksi kapan permintaan melonjak, seperti saat musim liburan biasanya begitu. Juga setiap data penjualan dan masukan dari pelanggan itu kita bisa gunakan sebagai feedback loop atau sebagai aset value untuk menentukan langkah strategis perusahaan di masa depan. Selanjutnya itu ada strategi harga dan nilai tambah. Di sini menggait pasar program, pasar pengolahan buah seperti penjualan jus, pembuat kue dan sebagainya untuk dapat meraih kepercayaan pasar yang lebih besar. Terus menyediakan produk diferensial seperti buah premium, buah organik, atau paket kesehatan. Dan selanjutnya itu menawarkan promo musiman dan bundling produk. Jadi di sini itu di strategi harga dan nilai tambah itu, selain kita tidak hanya menggunakan pemasaran dan digital dan teknologi, kita juga akan harga dan nilai tambah. Kita tidak hanya menyasar konsumen akhir, tapi juga menjadi pemasok bagi UMKM lain seperti penjual jus dan pembuat kue. Selanjutnya juga kita akan menawarkan variasi yang lebih spesifik seperti buah premium untuk segmen menengah ke atas, atau buah organik untuk pencinta hidup sehat, seperti paket kesehatan yang memiliki nilai jual lebih tinggi dibanding hanya menjual buah kiloan biasa. Terus kita juga menggunakan skema seasonal promo atau diskon musim tertentu, dan produk bonding menggabungkan beberapa jenis produk untuk meningkatkan rata-rata belanja pelanggan atau average basket size. Demikian presentasi hasil bisnis dari kami. Semoga dapat menjadi ilmu bagi pendengar dan pembaca sekalian. Terima kasih.